Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda training seputar Facebook Ads, dan di kali ini kita akan belajar bagaimana sih persiapan melakukan testing iklan ya. Nah, bagi Anda yang pemula ataupun Anda yang belum pernah ngiklan ataupun Anda yang ingin ngiklan, silakan klik link di bawah ya, atau di sekitar video ini saya sudah tambahkan bagaimana sih cara persiapan menggunakan atau persiapan beriklan. Jadi silakan aja akses di sana dan Anda akan melihat bagaimana cara membuat akun iklan, persiapan, akun bisnis, fanpage, menambahkan metode pembayaran dan sebagainya ya. Silakan klik di sana. Oke, baik, di video ini saya akan jelaskan tentang testing iklan, dan di kali ini kita akan saya akan jelaskan tahapan atau level iklan. Jadi sebelum kita ke sana juga ya, saya akan ceritakan bahwa tahapan iklan itu ada 5 ya, khususnya di Facebook Ads dan Instagram Ads. Yaitu yang pertama persiapan, yang kedua adalah testing iklan, yang ketiga adalah baca, hasilkan, dan temukan iklan pemenang. Nah, ini biasanya yang banyak orang nggak bisa ya, banyak orang advertiser tuh nggak ngerti gimana sih cara baca hasil iklan. Bisa ngiklan tapi nggak bisa baca hasil iklan. Nah, itu adalah hal yang agak ini ya, bahaya ya. Kenapa? Karena nanti Anda nggak bisa ngerti, nggak bisa menemukan yang mana sih yang pemenangnya. Kemudian bagaimana cara scale up, bagaimana cara bikin rule atau KPI, Key Value Indicator, dan kemudian Anda scale up dan scale up CS ya. Jadi penting sekali untuk belajar Anda bagaimana cara baca iklan dan iklan pemenang. Nanti di video-video selanjutnya saya akan demokan gimana cara baca iklannya. Mau? Kalau mau silahkan komen ya. Oke, baik, kita akan mulai bagaimana sih cara ngiklan pertama. Jadi kita akan di sini fase ini ya. Nah, kalau untuk fase tahapan silahkan aja klik link di bawah. Nah, di kali ini saya akan jelaskan dulu testing iklan ya. Jadi di iklan itu ada tahapannya ya. Jadi awal itu adalah testing iklan. Kenapa Mas? Karena kita nggak tahu iklan kita bagus atau tidak kecuali di testing. Jadi penting sekali untuk di testing. Nah, untuk ngiklan itu ada 3 level. Nah, ini ya. Yang pertama adalah campaign, yang kedua asset, dan yang ketiga ad. Campaign adalah apa goal iklan Anda, yang kedua asset siapa target market, artinya orang-orang ya, dan ad adalah materi iklan Anda ya. Ini penting banget untuk Anda pelajari. Jadi kalau misalnya kalau CTR nanti saya jelaskan ya ketika dibaca iklan ya. Apa itu CTR? Nah, CTR itu di sini ya. Kemudian CPM itu di sini ya. Kemudian nggak bagus nih iklannya, kurang keren. Nah, itu di sini ya. Jadi kesimpulan semua iklan itu di sini ya. Oke, saya akan jelaskan campaign ya. Di video ini saya akan lebih detail ke campaign ya, agar teman-teman paham. Jadi ngiklan itu ada goalnya teman-teman. Jadi ngiklan itu ada goalnya. Dan nanti tampilannya kayak gini ya. Kalau ngiklan itu tampilannya seperti ini. Nanti bagi Anda yang belum mengerti, silakan aja klik link di sekitar video ini. Silakan aja akses panduannya ya. Oke, ketika Anda ngiklan itu di bagian akun iklan ya, di Ads Manager. Jadi tempat iklan itu di akun iklan, bukan di Business Manager. Nah, jadi iklan itu ada menunya ya, ada Business Manager, ada akun iklan. Nah, Business Manager itu tempat setting. Kalau di akun iklan itu adalah tempat untuk iklan. Nah, untuk akun iklan itu di sini ya, di Ads Manager. Oke, kita akan demo ya, dan saya akan jelaskan dulu ya. Nah, ini create, klik di sini create. Nah, ini adalah level iklan. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya. Ini ada 11 menu sehingga Anda paham bagaimana sih ngiklan di Facebook itu. Jadi ngiklan Facebook itu berdasarkan goal teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda pengen, Mas saya pengen terjadi penjualan. Penjualan itu akhir teman-teman ya, akhir dari sistem. Jadi kalau ngiklan itu ada caranya. Mas saya pengen dapat penjualan. Nah, ditanya balik, penjualan itu mau di mana? Mau di website atau di fanpage atau di WA ataupun di mana? Nah, jadi yang atau tadi itu adalah di ranahnya campaign teman-teman ya. Jadi Mas saya pengen di website. Nah, itu berarti Anda harus pilih ini. Oke, saya jelaskan dulu ya.
Ada brand awareness sama reach. Nah, teman bisa lihat di sana, show you ad to people who are most likely to remember them. Kemudian yang kedua ada show you ad the maximum number of people. Jadi kalau Anda pilih iklan ini, jadi iklan ini akan menjangkau ke banyak orang aja. Menjangkau itu apa, Mas? Menjangkau itu adalah iklan Anda itu udah dijangkau berapa orang, ya. Beda dengan impresi ya. Impresi itu dilihat. Jadi satu orang tuh bisa ngeliat 2 kali. Misalnya kayak gini, iklan Anda menjangkau 1000 orang. Kemudian impresinya 1200. Berarti 200 kurang 1000 berarti 200 ya. Nah, 200 itu maksudnya apa, Mas? 200 itu adalah 200 orang di antara 1000 orang yang lihat 2 kali. Jadi 800 sisanya itu nggak lihat. Jadi reach itu jangkauan, impresi itu tampilan atau yang lihat gitu ya. Nah, kalau Anda memilih iklan ini brand awareness sama reach, maka iklannya akan tampil ke banyak orang saja. Nah, ini contoh seperti ini ya, brand awareness sama reach. Jadi di Facebook itu user dibagi 3. Yang pertama yang scroll aja, orang jadi scroll aja gitu ya. Yang kedua orang yang engage, melakukan interaksi, like, share, dan komen. Yang ketiga adalah orang yang klik. Jadi dibagi 3, orang yang scroll aja. Yang kedua adalah orang yang engage, melakukan interaksi ya. Yang ketiga adalah orang yang klik. Kalau Anda memilih iklan ini, maka iklan ini akan tidak membaginya. Nah, apa keuntungan iklan ini? Keuntungan ini adalah jangkauannya 2 kali lipat ya, jangkauannya 2 kali lipat. Jadi misalnya Anda iklannya 100.000 katakanlah ya. 100.000 perak ya, 100.000 rupiah, jangkauannya 10.000. Kalau Anda pilih di sini bisa jadi jangkauannya 10.000, bisa jadi ya, tergantung iklannya. Tetapi kalau Anda memilih di sini, maka jangkauannya bisa 2 kali lipat. Jadi yang di sini 100.000 perak mendapatkan 10.000 jangkauan, dan di sini bisa 2 kali lipat. 100.000 jangkauannya 2 kali lipat, yaitu 20.000. 10.000 dikali 2 kali ya, 2 kali ya bisa jadi ya 20.000. Jadi ini lebih gede. Jadi iklan ini tujuannya apa, Mas? Tujuannya itu menjangkau. Misalnya Anda punya postingan Instagram ya, dimana itu interaksinya bagus banget ya, tapi kok jangkauannya kecil, maka Anda bisa pilih ini. Kemudian Anda mau ngiklannya misal ya, tahun 2024 ada legislatif misal ya, Anda buka jasa gitu misal. Ada misalnya katakanlah Pak, ada mau calon kepala desa misal ya. Nah, Anda bisa pakai ini ya, atau legislatif dan sebagainya. Jadi nanti iklan Anda akan tampil ke banyak orang ya. Tujuannya apa? Untuk ingat. Tujuan itu ingat. Reach sama brand. Brand itu kan ingat ya, mendapatkan loyalis, ingat ya. Reach sama, hampir sama ya. Jadi pilih aja dua-duanya. Oke, selanjutnya adalah traffic. Traffic adalah send people to the website, aplikasi, or Facebook event, or lab to them to tap to call you. Tap ya, itu kata kuncinya tap. Tap itu klik gitu ya, klik. Jadi kalau misalnya ada iklan, klik. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin closingnya di luar, yaitu ada orangnya klik ya, maka pilihlah traffic. Oke, selanjutnya engagement adalah orang yang melakukan page like, event response, post reach, comment, dan share. Jadi kalau Anda pilih iklan ini adalah iklan interaksi. Jadi kalau pengen iklan Anda viral, diperbincang banyak orang, kemudian social proof-nya tinggi, nah Anda pilihlah engagement. Karena kenapa? Karena page like ini penting ya, karena page like ini bikin orang wah itu rame banget ya. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk marketing. Contoh, pernah nggak lihat iklannya yang komennya banyak, share-nya banyak? Pernah? Nah, kalau Anda pernah lihat itu pasti Anda gatel kan, pengen ngeklik, betul nggak? Ya, biasanya wah apa nih rame-rame. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi engagement itu bisa diciptakan ya, gitu. Jadi intinya adalah iklan ini untuk viral ya, Saya ada beberapa murid yang itu iklannya jadi viral banget ya. Oke, ya, sampai buka cabang. Selanjutnya aplikasi install. Untuk aplikasi install, jadi kalau Anda pernah lihat klik kemudian diinstal, nah itu gunakan aplikasi install. Kemudian reviews untuk filter market. Nah, ini digunakan untuk yang nonton video. Biasanya saya gunakan untuk filter market ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya Anda jualan baju bola deh ya, baju bola Real Madrid misalnya. Kemudian kita target fanpage-nya Real Madrid. Setuju nggak bahwa di fanpage-nya Real Madrid ya, kan follower itu kan jutaan kan. Kalau di Indonesia itu bisa 6 juta lebih ya. Setuju nggak bahwa 6 juta itu campur aduk itu bisa jadi itu fans sejati, bisa jadi
ya dia cuma sekedar like aja, suka aja, atau bisa jadi hater ya, hater karena misalnya dia suka Barcelona gitu ya, pengen kepo-kepo aja, bisa jadi ya. Nah, bisa jadi memang betul. Nah, kalau misalnya kita tidak filter market, maka iklan kita akan tampil ke semua orang itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti kita akan mendapatkan tidak sesuai, traffic yang tidak sesuai dengan bisnis kita. Ya, sehingga itulah yang membuat iklan boncos. Nah, itulah dengan video views. Contoh ya, kita siapkan video 60 detik ya, 60 detik atau 59 detik. Kemudian kita iklankan ke fanpage-nya Real Madrid. Kemudian kita bisa nerokan ya dengan pemain-pemainnya. Nah, maka misalnya kalau misalnya katakanlah ada 1000 jangkauan ya. Nah, dari 1000 jangkauan atau 1000 orang yang lihat, ternyata dari 1000 itu ada 100 yang nonton sampai selesai. Nah, kita bisa rekam ya orang 100 sampai selesai. Ya, misalnya dia nonton sampai 50 detik ya gitu ya, sampai selesai pokoknya. Nah, maka itulah market kita karena dia tertarik dengan informasi itu. Nah, itulah gunakan video views ya. Sama ketika saya jualan anti kanker ya, handphone anti kanker ya, handphone saya bisa. Nah, itu ya, anti kanker. Jadi itu bisa kita target gitu ya. Nanti di zoom aja ya, nanti saya jelasin detailnya ya. Kemudian lead generation itu leads, untuk leads ya. Jadi ini untuk produk-produk mahal. Nah, ini kalau misalnya Anda yang jualan workshop ya, jualan motor, mobil, kemudian properti dan sebagainya, Anda bisa gunakan ini ya. Selanjutnya message untuk pesan, jadi langsung ke pesan Messenger, WhatsApp dan Instagram, tapi bisa rata mahal ya, tapi oke kalau mau coba. Nah, yang terakhir adalah conversion. Nah, ini yang iklan goalnya ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin iklannya mencari sendiri, nah itu pakai conversion. Jadi so you add the people who are most likely to take evaluation like buy something or calling you from your website. Nah, tapi iklan ini ada pixel teman-teman. Jadi pixel sama event. Apa itu pixel, Mas? Pixel itu kode yang ditanamkan di landing page ya. Jadi conversion ini optimalnya untuk landing page. Nah, landing page itu nanti teman-teman bikin 3 halaman: sales page, order page, konfirmasi page. Halaman penjualan, halaman order ya, pembelian, halaman konfirmasi. Nah, tiga-tiganya dibikin event view konten, orang lihat konten. Yang kedua event add to cart itu menambahkan keranjang atau orang ngisi form. Yang terakhir adalah halaman purchase. Jadi dibagi 3. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah terjadi konversi, nah itu bisa Anda naikkan tuh gitu ya. Nah, tetapi untuk bisa sampai ke sini Anda harus testing ini dulu gitu. Saya biasanya kalau iklan konversi ini saya bikin 2 ya, traffic sama konversi. Apa yang membedakan traffic konversi? Kalau traffic ini orang tidak cenderung melakukan tindakan ya, tapi dia jangkauannya 2 kali pada sini. Konversi ini iklannya ke orang yang melakukan tindakan. Tetapi untuk melakukan tindakan Facebook harus belajar dulu. Nah, bagaimana cara Facebook bisa belajar? Itu dengan pixel ya. Nanti kapan-kapan saya jelasin ya, detail banget ya. Karena konversi ini bisa dilakukan untuk scale up ya, untuk scale up ya di fase ini nih. Nih di fase ini ya, scale up iklan ya. Kemudian katalog sale untuk katalog dan slot traffic untuk orang yang datang ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ketika Anda ingin beriklan itu temukan apa sih goal iklan saya gitu ya, agar Anda tahu, oh saya ingin jualan, Mas. Nah, jualan itu pakai apa? Apakah pakai landing page kah, atau langsung ke WA, atau closingnya di komen ya, atau di video dan sebagainya ya. Dan kemudian yang selanjutnya juga iklan ini atau materi ini bisa digunakan untuk campaign ya, marketing. Nah, itu bisa tuh. Jadi misalnya Anda ingin rilis bulan depan nih, nah Anda bisa siap-siap nih dengan menggunakan video views dulu, dari orang nonton dulu lalu rekam ya, kayak gitu bisa. Jadi Facebook Ads bisa digunakan untuk marketing, bukan hanya untuk selling ya. Jadi kalau Anda belajar bisnis itu ada 3 fase: marketing, selling, branding. Nah, kalau Facebook ini bisa digunakan untuk marketing gitu teman-teman. Oke, untuk detailnya saya mau ngajak Anda untuk zoom bareng ya teman-teman, zoom bareng. Jadi kalau misalnya Anda punya kesempatan atau punya waktu, silakan ikuti zoom bareng ya. Saya akan adakan sekitar 2 jam ya, itu free, gratis ya buat Anda yang pemula
saya akan edukasi, saya akan berikan training bagaimana sih cara ngiklan, tahap-tahapannya mulai dari awal ya sampai Anda bisa ngiklan ya, dan kemudian juga saya akan ceritakan bagaimana cara menemukan iklan pemenang ya, sehingga nanti ketika Anda masih baru Anda bisa ngiklan. Bagaimana caranya? Ikuti aja, follow di Instagram atau follow di Telegram ataupun ikuti grup Facebook. Nanti saya infokan di sana ya linknya ya. Kita akan masuk ke grup khusus dan kita akan belajar sama-sama. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa ya subscribe kalau Anda ingin mendapatkan info terbarunya, info update-nya seputar internet marketing dan Facebook ya. Dan nantikan video selanjutnya. Sukses untuk kita semua dan bye bye.